Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Pujiati, CGP Kabupaten Banyuwangi, Angkatan ketiga, SMPN 1 Cilureng, dengan fasilitator Ibu Dr. Ari Pujiastuti, MPD, dan pengajar praktik Ibu Dewi Sangadah, MPD. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan suatu sintesis koneksi antar materi modul 1.1 tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Selamat mengikuti. Bapak Ibu, selama proses pembelajaran, pernahkah kita melakukan introspeksi terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas? Sudahkah anak-anak merasa nyaman, merasa senang terhadap pembelajaran kita? Apakah mereka sudah diberikan kebebasan untuk memilih model pembelajaran? Tentunya kita semua sudah pernah melakukan introspeksi tersebut. Namun kita masih kebingungan bagaimana cara kita untuk mengatasi beberapa kelemahan-kelemahan yang telah kita lakukan selama proses pembelajaran. Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia, yang selalu bekerja keras demi memajukan pendidikan Indonesia sampai akhir hayatnya, tak lekang oleh zaman. Pembelajaran long life learning yang disampaikan oleh beliau tak kalah dari ahli-ahli pendidikan seperti William Stern, seorang psikolog dan filosofi Jerman yang tercatat sebagai pelopor dalam bidang psikologi kepribadian dan kecerdasan, dan juga beberapa ahli pendidikan yang lain seperti John Dewey, ahli filosofi dari daerah Burlington, yang sebagian besar hidupnya juga dihabiskan dalam dunia pendidikan. Bangsa Indonesia patut bangga kepada beliau atas semua sumbangsih yang telah beliau berikan, yang sekarang ini digaung-gaungkan. Ada 3 hal poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah teacher-centered learning. Maksudnya di sini adalah guru adalah satu-satunya sumber pembelajaran, dan semua kegiatan itu tidak diberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor model pembelajaran sesuai dengan keinginan dan minat mereka. Jadi guru selalu memberikan contoh dan siswa tinggal melakukan contoh yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian yang kedua adalah penekanan pembelajaran pada ranah kognitif. Tujuan pembelajaran ditekankan hanya kepada ranah cipta atau berpikir atau pada ranah kognitif, sehingga siswa tidak diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan cipta mereka melalui keterampilan atau psikomotor. Jadi di sini prioritas utama adalah hanya pada cipta saja, sedangkan untuk praktik atau psikomotornya hanya sebagian kecil. Akhirnya siswa sangat pasif dalam pembelajaran. Saya dulu beranggapan bahwa siswa ibarat kertas kosong yang bisa kita tuliskan dan kita berikan pembelajaran semau kita tanpa memperhatikan keinginan mereka, minat mereka, dan potensi dari siswa tersebut. Berikutnya adalah mastery of learning. Maksudnya, guru lebih menekankan pada ketuntasan materi pembelajaran yang ada pada target kurikulum tanpa memperhatikan kondisi psikis dari peserta didik. Apakah mereka
betul-betul merasa senang dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa sebagai perwujudan dari long life learning. Berikutnya adalah pemberian tugas yang cenderung memaksakan kepada siswa dengan satu metode saja tanpa memberikan variasi pilihan tentang metode tugas yang akan dikerjakan oleh siswa. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, student-centered learning, maksudnya pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Tugas guru di sini adalah sebagai fasilitator untuk menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang nomor 2 adalah pembelajaran yang holistik dan seimbang. Maksudnya di sini adalah guru harus memberikan pembelajaran secara menyeluruh dan seimbang antara aspek kognitif atau cipta, afektif, rasa, dan juga psikomotor atau karsa. Sehingga kesimpulannya, siswa bisa berpikir cerdas, bekerja ikhlas, dan bekerja secara keras. Yang ketiga adalah siswa ibarat kertas yang buram dan samar-samar. Tugas kita sebagai pendidik menebalkan apa yang sudah dimiliki oleh siswa secara kodrat dari Sang Pencipta. Jadi, kita di sini mengarahkan kepada siswa memberikan bekal pengetahuan dan kepribadian yang berkarakter positif dan mempunyai budi pekerti yang luhur dan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak hanya berfokus pada ketuntasan materi, tetapi pada saat ini melalui apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, kita diharapkan mampu mencetak generasi profil pelajar Pancasila yang antara lain adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang kelima adalah pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Secara kodrat, setiap peserta didik mempunyai keunikan dan keistimewaan masing-masing, sehingga guru harus mampu memberikan variasi pembelajaran yang bisa merangsang daya kreativitas dan inovasi peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Seorang pendidik harus mampu memberikan suatu desain pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman, sehingga siswa akan merasa sangat senang ketika siswa diberikan tugas yang berbasis pada teknologi pemanfaatan platform pendidikan dan juga beberapa aplikasi pendidikan seperti WhatsApp, Google Classroom, Quizzes, kemudian YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya, sehingga siswa akan merasa tertantang untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ini. Yang ketiga adalah apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saya akan melakukan sharing dan kolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, baik itu dari kepala sekolah, orang tua, komite, dan rekan-rekan guru yang lain terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Berikutnya saya akan menciptakan
desain pembelajaran yang menyenangkan dengan memberikan game, di mana secara kodrat anak-anak itu suka bermain sehingga mereka akan lebih antusias dan aktif dalam mengikuti semua kegiatan pembelajaran. Menanamkan penguatan karakter yang dilakukan melalui pembiasaan budi pekerti di sekolah sebagai wujud profil pelajar Pancasila. Menerapkan Merdeka Belajar bagi siswa dengan memberikan rambu-rambu sebagai tuntunan agar mereka menjadi terarah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian sintesis koneksi antar materi dari modul 1.1. Semoga bermanfaat. Salam bahagia, salam merdeka belajar, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.